Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi Bursa Kerja Khusus dan Dasar Studi yang dibuat menggunakan Laravel 9 dan Bootstrap. Pada aplikasi ini, admin dari sekolah ataupun admin dari Dudi bisa memposting lowongan pekerjaan, kemudian sebagai pelamar nanti bisa mendaftar untuk melamar pekerjaan dan mendapatkan informasi lebih lanjut pada aplikasi ini. Begitu. Pada aplikasi ini terdapat 4 jenis pengguna, yaitu ada admin sekolah, ada admin Dudi, ada pelamar umum dan juga pelamar alumni. Untuk admin sekolah yaitu memiliki akses untuk mengelola seluruh data yang terdapat pada aplikasi. Sedangkan untuk admin dari Dudi bisa mengakses yaitu untuk mengunggah atau memposting lowongan pekerjaan dan juga mengelola lamaran yang masuk pada lowongan pekerjaan yang diposting tersebut. Pelamar umum dan pelamar alumni sama-sama bisa melamar pekerjaan, namun perbedaannya terletak di pelamar alumni, yang dimana di pelamar alumni terdapat formulir untuk mengisi tracer studi. Begitu. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan source code aplikasi ini, bisa menghubungi saya lewat WA yang saya cantumkan di deskripsi. Dan teman-teman yang ingin mengakses link demo ataupun melihat detail dari fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini, nanti silakan akses link yang saya sediakan di deskripsi. Oke. Pada halaman beranda terdapat informasi dan juga slide foto. Kita bisa geser dan juga terdapat sambutan dari kepala sekolah. Selain itu juga ada lowongan kerja terbaru dan juga beberapa postingan yang terbaru seperti berita, artikel dan juga pengumuman. Begitu. Di bagian navbar terdapat beberapa fitur yaitu profil BKK. Salah satunya adalah tentang BKK. Di sini terdapat informasi tentang aplikasi ini yang dimana nanti dari konten yang tersedia saat ini bisa diatur ataupun diedit di bagian admin sekolah. Begitu. Selain itu juga ada visi misi seperti ini, bisa diedit juga di bagian admin. Kemudian pada fitur informasi terdapat data tracer alumni. Pada fitur ini terdapat data tracer alumni yang dimana data ini terisi secara otomatis berdasarkan pelamar ataupun alumni yang melakukan pendaftaran sebagai alumni. Begitu. Yang dimana nanti ketika sudah mengisi formulir maka akan tercantum di sini. Begitu. Selain itu juga kita bisa melakukan filtering data berdasarkan angkatan tahun berapa, kemudian jurusannya apa, dan juga kegiatan ataupun kesibukan yang sedang dilakukan. Kita bisa coba terapkan, nanti akan muncul berdasarkan filter yang diterapkan. Selain itu juga terdapat statistik yang dimana pada setiap angkatan berapa jumlahnya, juga kegiatan yang sedang dilakukan itu apa. Begitu. Nanti tahun angkatan 2016 nanti yang mencari kerja ada berapa orang, kemudian yang bekerja berapa orang, dan lain sebagainya. Begitu. Selanjutnya yaitu ada data Dudi. Data Dudi di sini merupakan data informasi Dudi ataupun perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah. Di sini terdapat logo, kemudian namanya, kemudian alamatnya, dan juga jenis kerjasama yang dilakukan. Selain itu juga kita bisa melakukan filtering data, misalkan mencari nama Dudinya, apakah ada ataupun tidak. Begitu. Selanjutnya di sini ada postingan. Postingan ini seperti berita, artikel, dan juga pengumuman yang dimana nanti di admin sekolah bisa mempostingnya. Begitu. Di sini kita klik detail maka akan muncul dari postingan tersebut gitu. Kemudian di sini ada lowongan kerja. Di sini terdapat informasi lowongan kerja yang bisa kita lamar begitu, ataupun kita bisa cari misalkan apakah ada lowongan programmer gitu ya, ternyata ada gitu ataupun tidak. Nah, nanti di sini terdapat informasi lowongan pekerjaan yang dimana nanti ada dari perusahaan mana, kemudian judul lowongannya apa, dan juga detail dari lowongan tersebut. Kita bisa klik detail, nanti akan muncul informasi lebih lanjutnya seperti itu. Posisi jabatannya apa, kemudian kita bisa melamar. Namun ketika kita belum login, maka kita harus login terlebih dahulu untuk melamar pekerjaan. Begitu. Oke, kita coba login, namun kita coba daftar terlebih dahulu untuk memiliki akun. Kita input nama kita, hari Sabtu. Kemudian jenis pelamarnya ada umum ataupun alumni, kita pilih yang alumni. Sehingga nanti kita bisa mengisi formulir tracer studi, begitu. Oke, kalau dirasa sudah lengkap untuk mengisi formulirnya, kita bisa klik daftar di sini. Tapi ingat email dan password untuk login. Kita bisa login menggunakan akun yang barusan didaftarkan. Elvan Hari Saputra, elvanhari@gmail.com.
password. Kita login. Oke. Ketika sudah berhasil login, maka kita akan ditampilkan halaman seperti tadi. Namun kita bisa mengakses profil milik kita. Di profil di sini kita bisa melihat detail dari kita seperti riwayat lamaran yang pada aplikasi ini, kemudian detail data diri, detail riwayat kerja, detail berkas, dan juga detail tracer alumni gitu. Kita bisa ke kolom data diri, kita bisa melakukan perubahan data. Di riwayat kerja kita juga bisa melakukan penambahan riwayat kerja. Misalkan kita pernah bekerja di PT Vansdev, misalkan mulai 01/01/2020, 30 Maret misalkan 2022 misalkan gitu. Jabatannya adalah programmer. Kita simpan. Nah, nanti akan muncul riwayat pekerjaan kita, ataupun nanti jika kita salah input kita bisa melakukan perubahan begitu. Kita juga bisa menambahkan beberapa riwayat pekerjaan lainnya. Di data berkas di sini, ketika nanti akan melamar pekerjaan, kita sebagai pelamar wajib melampirkan berkas-berkas yang perlu diunggah gitu, seperti surat lamaran, CV, KTP asli, kemudian ijazah terakhir, dan juga SKCK. Dan apabila sebagai pelamar memiliki sertifikat keahlian dan lain sebagainya, kita bisa inputkan. Namun jika tidak pun tidak apa-apa. Hanya saja yang wajib kita perlu input terlebih dahulu untuk melamar pekerjaan. Jika tidak menginput maka tidak bisa melamar pekerjaan. Begitu. Kita coba input dulu, kita coba lengkapi terlebih dahulu ya. Kita coba lengkapi terlebih dahulu. Oke, begitu ya. Jadi kita bisa mengunggah berkas-berkas yang perlu dilampirkan. Kemudian di sini terdapat kolom alumni, yang dimana nanti jika pendaftarnya adalah pelamar umum maka tidak ada. Ini hanya tersedia pada pelamar dengan jenis alumni. Nah, nanti kita bisa mengisi tracer alumni atau tracer studi di sini. Kita angkatan tahun 2020. Kita coba simpan. Nah, setelah berhasil nanti kita ada notif berhasil begitu. Kemudian di foto kita juga bisa mengupload ya foto kita. Kita avatar, kemudian kita pilih foto kita misalkan seperti ini. Kita simpan. Oke, berhasil lah, kita berhasil mengupload foto. Kemudian di sini bisa mencetak biodata kita ya, sebagai nanti bila mana diperlukan ketika melamar pekerjaan. Begitu, ataupun juga untuk bukti tracer alumni di sini. Begitu. Oke, itu ya di bagian profil. Kita coba ke lowongan pekerjaan, kita mencoba untuk melamar pekerjaan ya. Ada yang sudah ditutup ataupun sudah dibuka, kita coba yang di sini. Kita lihat detailnya, ada persyaratannya mungkin begitu. Nanti kita bisa melamar, kita klik lamar, maka ada konfirmasi apakah akan melamar pekerjaan ini. Jika kita yakin, maka kita klik tombol lamar begitu. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa berhasil melamar pekerjaan. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita bisa cek di bagian profil, di bagian detail, dan juga riwayat lamaran. Nanti di sini akan muncul riwayat lamaran-lamaran yang sudah kita lamar pada aplikasi ini. Nanti status dari lamarannya kita bisa cek secara berkala dengan cara login pada aplikasi ini seperti tadi. Nah, ketika detail akan muncul detail dari lowongan pekerjaan yang kita lamar tersebut. Nah, nanti ketika sudah melamar pekerjaan ini maka akan muncul pemberitahuan bahwa sudah melamar pekerjaan ini. Begitu. Oke, selanjutnya kita login sebagai admin sekolah. Kita coba login. Nanti ketika sudah berhasil login maka kita akan pergi ke dashboard dari admin sekolahnya. Di sini terdapat beberapa fitur ya. Di sini terdapat dashboard, kemudian ringkasan-ringkasan data yang ada pada aplikasi. Kita coba cek ke tentang PKK. Di sini kita bisa mengubah covernya. Di sini misalkan diganti gambar yang baru ataupun hanya mengubah konten pada tentang PKK ini. Begitu. Kita bisa coba simpan. Nah, bisa baru-baru ya. Di visi misi juga sama, kita bisa mengedit konten yang ditampilkan di sini begitu. Selanjutnya di data angkatan, kita bisa cek di sini tahun angkatannya berapa aja, kemudian kita bisa tambahkan jika memang diperlukan gitu. Nanti untuk jumlah alumni ini terisi secara otomatis berdasarkan
pelamar yang mendaftar sebagai alumni begitu. Di data jurusan, di sini muncul juga jurusan-jurusan yang ada pada sekolah ini begitu. Nanti kita bisa tambahkan ataupun kita edit jika memang diperlukan gitu. Oke, selanjutnya ada data kegiatan. Di sini kita bisa tambah juga edit ataupun menghapusnya begitu. Di data alumni di sini sama seperti di halaman utama tadi, yang dimana nanti kita bisa melihat informasi dan juga melakukan filtering datanya. Namun di sini kita bisa cetak sebagai bahan kebutuhan sekolah. Kita bisa download melalui Excel begitu. Kemudian selanjutnya ada data postingan di sini. Di data postingan di sini kita bisa menambah postingan baru ya, ataupun melihat detailnya. Kita coba tambah postingan. Di sini postingan ini bukan postingan lamaran ya, tapi ini postingan seperti berita, pengumuman juga artikel. Nanti untuk lamaran tersendiri begitu. Nah, nanti akan muncul postingan lomba 17-an di halaman utama gitu. Oke ya. Nah, di data testimoni di sini nanti akan kita bisa tambahkan nanti yang dimana nanti link-link di sini akan muncul di halaman utama sebagai video YouTube begitu. Selanjutnya di sini ada data pengguna yaitu data admin. Nanti admin kita bisa tambahkan nama admin dan juga jenis adminnya. Nanti jika admin Dudi maka akan dipilih dari Dudi mana begitu. Jadi nanti ketika didaftarkan sebagai admin Dudi maka akun ini bisa login dan juga melakukan pemostingan lowongan pekerjaan juga mengolah data-data di Dudi tersebut begitu. Di data pelamar di sini merupakan data-data dari pendaftar yang melakukan pendaftaran pada aplikasi. Nanti di sini kita juga bisa menambahkan secara manual juga ataupun nanti kita bisa mengecek detail dari pelamar-pelamar yang sudah mendaftar, jadi detail diri, kemudian berkas dan lain sebagainya begitu. Nanti pun jika memang ada data yang ingin dirubah, dari admin sekolah bisa merubahnya begitu. Oke, kemudian di sini ada data kerjasama. Data kerjasama ini untuk data master, nanti ketika input Dudi maka jenis kerjasama yang dilakukan terhadap Dudi tersebut itu apa begitu. Di data Dudi di sini kita bisa tambahkan Dudi baru, misalkan Dudinya adalah PT Alvaro, misalkan begitu. Nah, nanti kerjasama yang dilakukan antara sekolah dengan Dudi itu apa saja? Nanti kita bisa checklist di sini. Yang ini bisa diambil berdasarkan data kerjasama yang tadi diinputkan begitu. Nah, untuk logo nanti bisa dikosongkan terlebih dahulu begitu. Kita coba simpan. Oke, berhasil ya. Kita coba cari apakah ada Alvaro. Nah, nanti muncul ya. Nanti pun di halaman utama pun nanti akan muncul PT Alvaro begitu, karena sudah diinputkan oleh admin sekolah di sini. Di data lowongan kerja di sini, admin sekolah bisa memposting dan juga melakukan pengeditan data ya. Kita bisa tambahkan lowongan pekerjaan terbaru, misalkan jadi informasinya ada dua, yaitu ada internal dan juga eksternal. Untuk internal nanti dari pelamar bisa melakukan pelamaran pekerjaan. Kalau eksternal nanti hanya melihat data-data persyaratan nanti terkait pelamaran, nanti terpisah ataupun menghubungi link-link yang dicantumkan begitu. Ini ya untuk lowongan pekerjaan, nanti kita bisa kelengkapi misalkan jadi informasinya internal, kemudian Dudinya misalkan UD Mardiah gitu. Lowongan pekerjaannya misalkan full stack developer, jabatannya adalah front end, kualifikasinya misalkan SMK, jurusannya RPL atau TKJ dan lain sebagainya. Nanti tanggal batas lamarannya kita bisa pilih misalkan tanggal 30. Nah, status publikasi ini nanti ketika ditutup maka dari pelamar tidak bisa melamar begitu. Kalau dibuka nanti masih bisa mengklik tombol lamarnya begitu. Kita bisa pilih cover gambarnya. Nah, kita bisa pilih misalkan ini. Gitu ya. Nanti persyaratan-persyaratannya kita bisa inputkan di sini, misalkan gitu. Misalkan minimal pengalaman kerja 1 tahun misalkan gitu, ataupun nanti ada beberapa informasi tambahan nanti bisa disertakan di sini begitu. Kita coba simpan ya. Nah, nanti
apa yang full stack developer ini nanti bisa dilamar oleh pelamar di bagian pelamar begitu. Kemudian di sini ada data lamaran, nanti akan muncul lamaran-lamaran yang dilamar oleh pendaftar begitu. Nanti ketika sudah melamar maka akan muncul lamaran di sini, nanti kita bisa lihat detail lokal tersebut dan juga bisa melihat detail dari pelamar untuk sebagai bahan pertimbangan gitu. Ataupun nanti ketika misalkan sudah dipertimbangkan, kita bisa update lamaran tersebut apakah diproses, lolos verifikasi ataupun tidak lolos, dan juga ingin dilanjutkan ke sesi wawancara begitu. Misalkan lolos verifikasi, kita update sehingga nanti di akun pelamar ini sebagai Elvan nanti akan muncul status lamarnya sudah lolos. Jadi nanti bisa menghubungi pihak-pihak terkait begitu. Nah, di sini ada di profil. Nanti kita bisa mengatur akun kita ya, sebagai admin sekolah, nanti bisa ganti password ataupun nanti kita edit foto di sini begitu. Oke, selanjutnya kita akan coba login sebagai admin Dudi ataupun admin perusahaan. Kita coba login. Nah, nanti muncul dashboard dari admin Dudinya. Nah, di sini sebagai admin Dudi, kita memiliki akses untuk di perusahaan data Dudi. Di sini itu akan muncul Dudi yang diampu oleh admin yang sedang login ini gitu. Misalkan dari Dudi Financial ini adalah ini, kita bisa edit misalkan entah informasi emailnya diperbarui ataupun yang lainnya begitu. Selanjutnya di bagian data lowongan kerja kita bisa input lowongan kerja, namun perbedaannya adalah di bagian Dudi di sini hanya bisa input lowongan kerja untuk Dudi ini begitu. Kemudian nanti kita bisa melengkapi informasi-informasi yang lainnya begitu. Kemudian di data lamaran di sini terdapat informasi lamaran pekerjaan yang sudah dikirim oleh pelamar gitu. Nanti sebagai admin Dudi kita bisa melakukan update ataupun pembaruan data dari lamaran yang sudah dikirim. Misalkan dari Elvan ini kita bisa juga melihat detail dari Elvan tersebut. Kita bisa melihat detail data dirinya, kemudian data riwayat kerja Elvannya, kemudian data berkas dan lain sebagainya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan updating data dari lamarannya begitu. Kita coba update misalkan sudah dipertimbangkan, kita coba wawancara gitu ya. Nanti tanggal 25 misalkan begitu. Kita coba update. Nah, kemudian nanti di akun Elvan ini akan terupdate lamarannya bahwa sudah di status wawancara tanggal 25 April. Nah, nanti kita bisa menghubungi pihak-pihak yang terkait begitu. Itu untuk di lamaran ya. Kita bisa juga cetak lamaran yang sudah terdapat pada admin Dudi ini begitu. Kita bisa cetak. Kemudian di profil juga sama, nanti kita bisa edit akunnya begitu ya, ataupun kita edit foto. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan.